Baik, kita mulai saja ya semuanya ya. Apakah suara coach bisa didengar? Bisa, Coach. Bisa, Bisa, Coach. Coach. Apakah wajah coach bisa dilihat? Bisa, Coach. Bisa, Coach. Apakah ada perbedaan di wajah coach? Ada lebih bersinar. Oh, lebih bersinar. Memang saya lampu. Oke. Baik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Coach. Alhamdulillah. Ya, wajah-wajah cerah semua untuk persiapan seminar. Iya. Oke, sebagai bocoran, kemarin saya dihubungi sama panitia. Kemungkinan besar penguji kita adalah Bapak Sekretaris Daerah, Pak Sekda. Hebat kita ya, kita diuji sama Pak Sekda. Keren nggak kelompok kita ya? Iya. Yang lain itu Keren, biasanya, Coach. biasanya yang kelompok lain yang seminar besok itu delapan. Ada 8 kelompok ya, 4 dari angkatan 7 dan 4 dari angkatan 6. Nah, itu cuma kelompok kita yang kelompok Kocar yang diuji oleh Pak Sekda. Pak Sekda itu pembina kepegawaian untuk tingkat pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Untuk Kota Lubuk Linggau pembina kepegawaiannya Pak Sekda. Keren kita ya. Iya. Jadi penguji kita Pak Sekda, yang lain kemungkinan pengujinya paling ya eselon 4 atau eselon 3 gitu ya. Nah, kita di atasnya lagi. Malah di atas dari eselon 2. Ya, kepala dinas itu kan eselon 2. Nah, di atasnya lagi pembina kepegawaian. Ya, oleh karena itu tolong dipersiapkan baik-baik dan seperti yang coach katakan kemarin malam tadi di grup ya. Kemarin tuh malam tadi bahwa Pak Sekda kayaknya minta dikirim duluan. Jadi beliau mintanya dikirim via WA. Nanti eh, melalui penyelenggara. Nanti kalian kirim ke coach, coach akan kirim ke penyelenggara, penyelenggara akan mengirimkan ke Pak Sekda. Ya, oke. Nama Pak Sekda kita Haji Trisko Devriansa ST. ST apa ya lupa saya. Kalau nggak salah ST apa lupa saya ya. Tuh, saya aja kurang ajar juga ya coach ya. Sebagai pegawai pembina kepegawaian aja udah nggak hafal ya. Kelewat, jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Iya. Oke, nanti saya coach akan cari datanya, nanti coach kirim di apa? Dituliskan saja di ucapan kata pengantar, ucapan terima kasihnya ada ke Pak Sekda sebagai penguji ya. Oke, mudah-mudahan siang ini sudah dapat infonya tentang data Pak Sekda, nama lengkapnya juga dan juga NIP-nya. Tolong nanti dibikin juga ada semacam berita acara. Ada contohnya belum berita acara? Berita acara seminar di mana berita acara itu? Oh, kenapa, Nang? Kayak cucung coach saja kau geleng-geleng sapi. Belum ada, Coach. Belum ada. Saya kira ingat-ingat cucung aja. Coach aja ingat cucung ya, iya ingat cucung coach ya. Geleng-geleng. Iya. Jadi nanti saya kirim contoh saya cari dulu di mana ada contoh berita acara, nanti buat aja berita acara seminar. Langsung tulis saja nama Pak Sekda, nama dan NIP-nya. Ya. Oke. Terus apa lagi ya mau saya sampaikan ya? Kalau dari wajah-wajahnya sudah siap semua ini ya. Kayaknya tidak perlu lagi pembimbingan hari ini ya. Iya, kayaknya tidak perlu lagi pembimbingan ini wajah-wajahnya ya. Oke. Tapi untuk hari ini pertemuan kita di RA3 atau pembimbingan terakhir yang terjadwal maksudnya. Ya, kalau saya bilang pembimbingan terakhir nanti kamu sedih, kesannya kita mau pamit ya. Gitu. Jadi pembimbingan terakhir yang terjadwal di MLS ya. Nanti setelah ini kan pertemuan virtual lagi ke langsung seminar ya. Artinya kita tetap continue bimbingan melalui WhatsApp ya. Oke. Jadi untuk pembimbingan RA3 ini, pembimbingan terakhir yang terjadwal di LMS ini sedikit saya akan memaparkan materi tentang apa yang harus kalian lakukan di ini nanti di aktualisasi nanti di kegiatan habituasi 30 hari itu. Ya. Oke. Oke, saya paparkan dulu sedikit. Ya. Mudah-mudahan semuanya sudah siap, laporan sudah siap, jadi kita tidak terlalu lama-lama ya. Oke. Oke. Kasihan Mona belum makan kayaknya Mon. Sudah.
Oke, kalau Nurholis nggak usah ditanya deh, dia nggak makan juga nggak apa-apa Nurholis ya, Nurholis ya? Iya. Jadi untuk pembimbingan RA3 ini, ya jadi, ada 3 topik yang akan saya bawakan, oke, akan saya, paparkan sedikit saja sebentar. Yang pertama teknis pelaksanaan seminar RA, kemudian pelaksanaan dan laporan aktualisasi ini nanti ya, ini nanti, di apa, di setelah nanti untuk laporan nanti, laporan setelah 30 hari itu. Dan simulasi seminar RA, ya. Oke. Nah, jadi seminar kita akan dilaksanakan secara virtual, ya. Di mana di seminar kita itu nanti akan ada coach, mentor, penguji, dan peserta. Sama seperti kayak kita belajar sehari-hari, ya. Nanti akan dibagi breakout room. Nah, silakan masuk ke grupnya yang Coach Ariel, masuk situ. Nanti semuanya masuk, ya. Jadi walaupun Mona misalnya gilirannya belum, Ana duluan, Mona tetap masuk, nunggu ya. Oke, nunggu sampai selesai gitu ya. Nah, di mana alokasi waktu kita itu diperkirakan ya. Artinya secara terjadwal itu 45 menit. Tapi bisa lebih bisa kurang ya. Mudah-mudahan saja kurang ya. Harapan kita kurang ya, harapan kalian kurang ya. Kalau harapan Nurholis itu 10 menit aja kok, enggak usah lama-lama gitu ya. Setuju, Coach. Gitu. Iya. Oke, jadi satu orang 45 menit. Kita ada 10 ya. 10 ya. Jadi perkiraan tuh seminar kita dimulai dari jam 8 sampai dengan nanti jam 16.45 ya. Di mana nanti setiap orang nanti akan ada jadwalnya, nanti akan ada jadwal dikeluarkan oleh penyelenggara, satu orang itu 45 menit ya. Nanti ada nomor urutnya. Misalnya nomor urut 1 Ana dijatahi dari jam 8 sampai 8.45. Kedua Mona, misalnya Mona 8.45 sampai dengan 9.30. Ketiga Nurholis 9.30 sampai 10.15 dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Oke. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya itu akan bertambah atau berkurang. Misalnya gini, akan ada perubahan. Misalnya gini, nomor urut 1 Ana, nanti kan penyelenggara mengeluarkan nomor urut presentasi ya. Presentasi, nomor urut presentasi. Misalnya nomor 1 Ana, kedua Mona, ketiga Nurholis. Nah, pada saat jam 8 mentor Ana mungkin masih mentor tempat lain atau belum hadir, sedangkan mentor Mona sudah siap, udah Mona duluan maju. Gitu ya. Mungkin kemudian pada jam 8 mentor Mona juga belum hadir tapi mentor Nurholis sudah maju, sudah mentor Nurholis gitu. Tetapi misalnya pada jam 8 mentor Ana, mentor Mona, mentor Nurholis sudah hadir, maka kita kembali ke urutan yang diatur oleh panitia, oleh penyelenggara, gitu ya. Oke. Jadi tidak menutup kemungkinan misalnya orang 10 terakhir, misalnya yang maju terakhir misalnya Deki gitu. Kalau nomor urut, tahu-tahu belum ada dari 19 mentor yang hadir sudah jam 8, mentor Deki sudah siap, ya sudah Deki maju duluan gitu. Ya. Oke, nanti dilihat kesediaan mentor tapi tetap kita mengacu pada urutan yang dikeluarkan oleh penyelenggara. Nah, di mana waktu untuk peserta itu 45 menit satu orang, di mana presentasinya itu diperkirakan 15 menit. Nah, nanti kita sepakat saja untuk menghemat waktu, nanti akan seperti yang kemarin kan saya sampaikan di peran coach dan mentor ya di area 1 ya, bahwa yang ngatur jalannya nanti itu coach. Jadi coach sebagai moderator ya. Nanti coach akan berbicara, akan mengatur kira-kira 5 menit saja, setuju ya? Jadi untuk paparannya cukup 5 menit saja. Kelamaan 15 menit ya, nanti bingung kamu ngomong apa lagi kan. Ya, kalau 5 menit kan pas lah rasanya. Atau kurang waktunya 5 menit untuk paparan RA-nya? Sangat cukup, Coach. Oh, sangat cukup. Malah kalau bisa 3 menit ya, Alis ya. Nurholis ini. Oke. Ya, jadi 5 menit. Nanti setelah itu urutannya mentor duluan. Jadi setelah kalian nanti mentor. Di mana mentor itu memberikan testimoni atau memberikan penguatan terhadap rencana aktualisasinya. Seperti yang coach katakan sebelumnya, jangan sampai mentornya bertentangan. Apa yang dikatakan mentornya jangan sampai bertentangan dengan apa yang kalian lakukan. Ya, yang bagus itu dia mendukung, kemudian dia memberikan testimoni bahwa isu itu memang sesuai dan memang ini dibutuhkan dan memiliki kontribusi terhadap prodinya atau terhadap perguruan tingginya gitu ya. Kemudian ada tanya jawab penguji, nanti penguji akan memberikan tanya jawab ya. Oke,
Oke. Nanti usahakan jangan memotong pembicaraan penguji, kemudian kalau penguji mempersilakan ngomong baru ngomong, ya. Oke, walaupun menurut kalian kayaknya pengujinya ada salah persepsi dengan saya, dibiarkan saja dulu, ya. Nanti kalau kata penguji silakan, itu etika kita ya, etika kita. Karena posisi kita kan kalian kan sebagai peserta yang diuji kan. Oke, nanti jangan jangan sampai nanti penguji punya statement atau punya image negatif tentang peserta, ya, gitu ya. Nanti biarkan nanti kalau begitu kata penguji sudah selesai ngomong atau dia mempersilakan, silakan baru dijawab, ya. Dan terakhir nanti, oke, coach akan memberikan masukan. Jadi coach nanti akan memberikan semacam resume atau kira-kira kesimpulan ada apa yang akan dilakukan dengan rancangan. Apakah ada perbaikan, apakah ada yang ditambah, apa yang dikurang gitu ya. Nanti coach akan memberikan resume, sekalian nanti coach akan menutup jalannya seminar. Nanti gantian setiap orang gitu. Ya, oke, itu teknik seminar kita nanti. Seminar kita hari Senin ya. Oke. Nah, perhatikan di sini bahwa penguji ya, jadi penguji itu nanti dia memberikan penilaian. Ya, penilaiannya penilaian secara kuantitatif dan juga penilaian secara kualitatif, deskriptif ya. Nanti penguji akan memegang lembar penilaian karena kita daring, sepertinya kayaknya nanti di penguji nanti akan diberikan link Google Form di mana nanti di linknya nanti akan penguji akan mengisi di situ ya. Berisi nilai dan juga berisi tentang penilaian deskriptifnya apa. Dan tolong nanti untuk penilaian penguji yang saran-saran atau masukan penguji itu tolong dicatat, ya dicatat. Oke, atau nanti mudah-mudahan nanti kita bisa merekam, coach bisa merekam seperti biasa nanti coach akan unggah jadi bisa ditonton ulang ya. Apa masukan penguji karena penguji kita sama, penguji di rancangan dengan di akhir nanti sama. Jadi misalnya kita penguji rancangan Pak Sekda, nanti di seminar akhir di klasikal itu Pak Sekda juga yang uji. Ya, jadi oke. Jadi kalau kalian misalnya ketinggalan atau misalnya ada yang terlupa dari saran-saran beliau, nanti akan menjadi permasalahan bagi penguji. Ya, penguji bisa mengatakan pada saat seminar rancangan saya menyarankan ini, apakah ditindaklanjuti? Nah, seperti itu. Ya, atau misalnya saya menyarankan supaya ada bukti ini, mana buktinya? Ya gitu ya. Oke, jadi tolong nanti dibuat catatan, ada catatan masukan-masukan dari penguji. Jadi pengujinya akan memberikan penilaian secara kuantitatif dan secara deskriptif. Oke, kemudian nanti akan ada catatan, biasanya penguji akan memberikan catatan di LMS, ada catatan di LMS ya. Oke, tapi kita tidak tahu juga bagaimana, karena ini juga pengalaman pertama bagi coach yang mendapat pengujinya Pak Sekda. Ya, kalau Pak PJ Sekda yang lama pernah juga, pernah. Oke, tapi PJ Sekda yang lama ya, yang waktu ini kan Pak Sekda ini kan dulu PJ Wali Kota kan. Jadi Sekdanya PJ-nya Kepala Disnaker ya, di tenaga kerja. Nah pernah itu. Jadi istilahnya coach sudah agak sedikit tahu lah kira-kira style atau gaya pengujiannya kira-kira apa gitu. Tapi kalau yang ini memang benar-benar viewer baru dan coach belum pernah mendapatkan penguji beliau. Ya, oke. Oke, nanti pada saat melakukan pengujian sebagai waktu yang digunakan untuk menggali potensi belajar. Jadi tolong nanti diingatkan tentang tolong diingat tentang poin-poin yang diuji, ya, poin-poin yang diuji. Baik. Nah, ini contoh kira-kira contoh pertanyaan nanti, ya. Misalnya bagaimana prosesnya sehingga mendapatkan isu, jelaskan apa isu itu sangat angkat aktual, cara menganalisisnya gimana. Makanya kan ada di rancangan kita kan ada itu kan, ya analisisnya gitu kan. Kemudian gagasan mereka merupakan apa, memecahkan isu terus bagaimana kaitannya dengan agenda 3. Makanya kemarin di awal kan Kus katakan, isu dan gagasan kreatif kaitkan dengan agenda 3 dan sebagainya. Ini kira-kira contoh-contohnya saja, sampel dari pertanyaan, penguji, ya. Bisa juga penguji dengan menggunakan, kata-kata atau kalimat yang lain. Dan penguji akan memegang penilaian seperti ini. Ya, kalau klasikal dia ada papernya, kalau di kita virtual dia tidak pakai paper, dia pakai Google Form. Nah, kira-kira seperti ini. Ya. Nah, nanti akan ada nilai-nilainya seperti yang Coach jelaskan kemarin waktu di coaching agenda, mungkin masih ingat di coaching agenda bahwa ada 5 poin yang dinilai. Ya, masing-masing nanti akan ada dalam level ya. Ini contohnya misalnya isu ini ada 4 level. Nah, jadi nanti penguji memasukkan nilai di sini.
Misalnya ya, misalnya menurut penguji. Sebentar ya hujan ya. Saya mau ngambil jemuran sebentar aja. Lah, udah. Hujan enggak di sana? Palembang hujan, Palembang. Hujan, Belum, Coach. Pak. Hujan ya. Oke. Baik. Nah, jadi nanti penguji misalnya begini. Penguji makanya kemarin itu saya minta apa ya? Minta empat kegiatan minimal karena di sini untuk penilaian kedua kalau nilainya kalian memiliki 4 atau lebih kegiatan, maka nanti penguji akan mengisi nilai di level 4. Di mana level 4 itu nilainya dari 80,01 sampai dengan 100. Nah, itu ya. Oke. Kemudian nanti yang kuantitatif di sini, penguji akan memberikan catatan-catatan terhadap RA kalian, rancangan organisasi kalian di sini. Dan untuk coach dan mentor nanti juga akan memberikan penilaian, tapi penilaian deskriptif. Ya, nanti coach dan mentor akan menilai apakah sangat mampu, kurang mampu atau tidak mampu. Berikut ada catatan-catatan dari coach dan mentor. Oke ya. Baik. Nah, kemudian setelah kalian seminar, maka kalian nanti akan melakukan aktualisasi, ya. Melakukan aktualisasi. Di mana aktualisasi itu kan akan berlangsung di 4 minggu ya. 4 minggu atau 30 hari kalender. 30 hari kalender, ya. Jadi di hari ke-1 sampai ke-7, 8, 14, 21, 20, 28. Nah, misalnya di hari ini kalian melakukan kegiatan ini. Melaksanakan kegiatan, melakukan coaching jarak jauh. Artinya apa? Tetap selalu melaporkan atau berkomunikasi dengan coach. Atau tidaknya kendala, ada atau tidaknya perubahan, tetap dalam 1 minggu itu ada komunikasi dengan coach. Kalau dengan mentor kan setiap hari ketemu ya, kan sama di kampus gitu ya. Tapi kalau dengan coach itu paling tidak 1 minggu 1 kali lah, ya paling tidak ya. Oke, jangan sampai menghilang dari peredaran ya. Oke, jangan sampai coach membuat pengumuman ke kepolisian. Berita kehilangan telah pergi meninggalkan coach. Peserta latsar bernama Ahmad Nurholis. Gitu ya. Jangan sampai nanti ada announcement, ada pengumuman seperti itu ya. Iya. Oke. Karena coach akan merindukan kalian ya. Iya. Dihabitasi akan merindukan kalian ya. Oke. Kemudian melaksanakan pembelajaran sinkronis dan ini membuat laporan mingguan. Nah, ini yang terpenting kalian nanti setiap minggu itu membuat laporan mingguan. Laporan mingguannya diunggah di LMS. Ya. Oke. Kemudian ini sebenarnya di hari 2 hari, tapi coach menyarankan di minggu-minggu ini ya, hari pertama sampai 28 ini kalian sudah mulai menyusun draft laporan. Draft laporan. Ya, simple saja draft laporannya sama seperti RA dalam Canva juga, yang mana sudah ada eviden-evidennya, eviden kegiatan. Ya. Oke, membuat draft laporan. Oke, ini yang dilakukan dan ini dilaporkan setiap minggu dengan menggunakan format seperti ini. Nah, ini format laporan mingguan ya, di mana di format laporan mingguan itu ada yang kalian lampirkan ya, lampirkan bukti-bukti pelaksanaan, dokumentasi, kemudian output hasilnya apa. Ya. Oke, dituliskan di sini dan juga ada lembar coaching dan mentoring. Nah, ini ada lembar mentoring, dan ini ada lembar coachingnya. Oleh karena itu, sebelum kalian mengunggah laporan mingguan, sebaiknya dikomunikasikan dulu dengan mentor dan coach. Ya, nanti coach juga akan memberikan catatan apa. Ya, apakah diteruskan, apakah silakan diunggah. Kalian kirimkan laporan mingguan ini, kirimkan ke coach. Nanti apakah kalau misalnya kata coach, oke silakan diunggah atau misalkan silakan disubmit di LMS. Catatannya ini. Ya, oke ya. Oke. Nanti sama seperti yang gelombang sebelumnya, kita akan membuat dulu kesepakatan ya. Laporan mingguan itu kapan terakhir submitnya.
Kayak kami yang kemarin di gelombang 1, kami ada kesepakatan minggu ke-1 di-submit paling lambat tanggal berapa gitu. Minggu kedua kalau nggak salah kemarin kami sepakat di-submit-nya tanggal 9 atau tanggal 10 kalau nggak salah. Tanggal 9 atau tanggal 8 Oktober sudah sudah di-submit minggu kedua dan seterusnya. Nanti kita akan buat kesepakatan ya. Oke, dan ini isi laporannya. Kemudian laporan aktualisasi ini isinya singkat saja, jadi bercerita tentang definisi core issue, strategi pemecahannya, kemudian proses penerapan inisiatif, gagasan kreatif, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bukti-bukti atau eviden pembelajaran. Di mana bukti itu berupa dokumen, bisa notulensi, foto, rekaman video, dan sebagainya. Ya, oke. Jadi nanti jangan lupa setiap kegiatan itu didokumentasikan. Syukur-syukur kalau dia ada berbentuk video, kalau tidak ya foto, ya gitu ya. Oke, jadi nanti misalnya kegiatannya ada sosialisasi, ada video singkatnya, ya. Jadi lebih meyakinkan penguji nanti pada saat ujian akhir, oh memang dilakukan gitu ya. Oke. Nanti gini, laporannya akan ada 2, saya minta, 1 laporan berbentuk dokumen seperti RA, 1 lagi laporan berbentuk video. Di mana laporan video itu kalian bercerita tentang apa yang sudah dilakukan di kegiatan aktualisasi di masa habituasi berbentuk video ya. Oke, jadi video itu bisa kompilasi dari foto-foto kegiatan, kemudian yang video yang kalian buat misalnya melapor kegiatan ada video singkatnya di dalam itu. Jadi istilahnya begitu. Ya. Oke. Nah, kemudian nanti akan ada rekap. Nanti kan yang kemarin ada rekap, bikin rekapnya apa ya, rekap kegiatan apa nilai-nilai yang diterapkan. Ada berapa nilai diterapkan dari rencana dan realisasi. Rencana yang ada di rancangan, realisasi yang dilaksanakan di lapangan pada saat habituasi. Ya, di aktualisasi yang 30 hari itu. Oke, dan untuk bahan tayang seminar, ya sama saja seperti dengan yang kemarin, ya, sama seperti yang di rancangan, cuma ada penambahan di sini, terselesaikan isu, manfaatkan isu, kemudian kesimpulan saran dan juga ada capaian penyelesaian isu, membandingkan kondisi sebelum dan sesudah, before after. Oke. Ya. Oke, gitu. Oke. Selamat melaksanakan aktualisasi di masa habituasi. Kalau ada kendala, silakan diskusikan dengan mentor dan coach. Oke, cukup sedikit paparan dari coach mengenai kegiatan kalian setelah mengikuti seminar nanti, ya. Setelah mengikuti seminar nanti di masa ya di masa habituasi ya, di masa habituasi nanti. Oke, baik. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita dengan laporan kesiapan dari masing-masing peserta. Ada yang sudah mulai menyusun bahan tayang? Silakan kalau ada belum ya. Kalau bahan tayang tidak usah dikirimkan ke ini, nanti bahan tayang kan tidak perlu dikirimkan ke penguji ya. Ya, yang penguji yang diminta penguji itu dokumen RA-nya saja. Ya, dokumen RA. Jadi saya minta paling lambat Sabtu sudah dikirim ya. Paling lambat Sabtu sudah dikirim. Ya. Karena kalau misalnya Sabtu pagi sudah selesai, Sabtu sore dikirim ke penguji, nanti penguji punya waktu hari Minggu untuk membaca RA-nya. Ya. Oke. Kayak gitu. Baik, itu sudah saya share link bahan tayang tadi, paparan tadi ya. Mungkin mau dibaca ulang silakan. Oke. Oke, kita akan lanjutkan kegiatan kedua, silakan kesiapannya dari masing-masing ya. Kesiapan dari masing-masing peserta. Silakan. Siapa dulu yang mau melaporkan? Saya coach. Boleh. Oke, silakan. Bagas. Ya, izin untuk share screen coach. Oke, silakan Bagas. Ya, jadi ini untuk rancangan sementara coach. Untuk apa ya namanya ya rancangannya. Nah ini seperti ini. Nah judulnya ini saya optimalisasi jurnal HI Unsri sebagai wadah keilmuan melalui kesiapan pengajuan indeksasi Sinta. Tuh, ini untuk judulnya. Nah ini untuk fotonya coach, kemarin saya sempat terkendala coach karena nggak dapat dari IG-nya juga nggak dapat coach. Jadi ini saya ambil dari ini LinkedIn. Jadi izin coach kalau misal kurang sesuai ya coach ya. Gitu. Foto itu foto sama kayak yang si itu kemarin itu. Siapa namanya tuh? Nurholis kemarin.
belum meninggalkan dunia hitam Iya, ya, belum Coach, ya? meninggalkan dunia hitam ya, Lis ya. Mana Nuralis? Iya, Iya. masih. Ya, nanti saya kirimlah beberapa foto Ya. ya kalau mau dimasukkan. Nah, ini untuk lembar persetujuannya kemarin sudah meminta komentar. Alhamdulillah sudah dapat. Ya, tinggal Sudah nanti masukkan disetujui. yang coach ya. Tinggal Ya, aku nanti penyebut. coach akan kirim di tanda tangan akan coach kirim kerja sampel tanda tangan. Silakan dimasukkan. Ya. Hmm. Untuk kata pengantarnya sudah ini, nanti berarti tinggal ditambahkan untuk pengujinya ya, Coach ya. Di ini dulu ini Bagas. Sebelum BKPSDM ke ini dulu. Ke pihak kamu yang kepegawaian kamu siapa di Universitas Sriwijaya ya? Bukan. Kamu Iya. tuh ke Unsri ya? Maksudnya kamu urusan kepegawaiannya ke Unsri atau kalau urusan kepegawaian misalnya mau naik pangkat, kemarin mau apa gitu. Misalnya mau naik pangkat nanti. Kalau yang Lewat makan fakultas dulu sih, Coach. Tapi nanti mungkin yang ngurus kemarin untuk SK mentor dan yang lain sebagainya dari UNIF. dari ini ya perguruan tingginya kan? Hmm. Maksud saya untuk ucapan terima kasih itu bagusnya yang pertama itu mungkin dari rektor aja, rektor dulu. Oh ya. Kan misalnya ucapan terima kasih kepada boleh sebutkan langsung namanya ya. Misalnya siapa misalnya bla 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 bla, rektor Universitas Sriwijaya, kemudian nanti dibuat kontribusinya. Ini kan sudah benar nih yang memberikan dukungan gitu ya. Oke, jadi misalnya rektor Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pelatihan dasar gitu ya. Nah, kalau nggak salah penugasan kamu dari rektor ya, penugasan untuk ikut latsar ini. Itu dari mana? Iya, betul. Ya betul ya dari rektor gitu ya. Iya. Oke, kemudian yang kedua baru BKPSDM. BKPSDM langsung BKPSDM saja enggak apa-apa karena UPT juga di bawah BKPSDM kan. Iya. Ya BKPSDM yang telah memfasilitasi saja yang telah memfasilitasi pelaksanaan pelatihan dasar CPNS ya. Oke, kemudian yang ketiga mentor dulu, mentor. Ya Oh mentor. ya. Mentor Pak Dr. Haji Asar selaku mentor yang telah memberikan bimbingan dan sebagainya itu. Kemudian yang keempat baru coach ya, empat baru coach itu. Yang kelima boleh kalau mau ditambah para WI atau penyelenggara atau teman-teman boleh juga. Teman-teman seinilah, teman-teman seangkatan atau teman-teman satu lah, seperjuangan lah ya. Nah, gitu. Kalau mau keluarga juga boleh juga keluarga yang teh. Oke. Bagas sudah berkeluarga? Sudah, alhamdulillah. Ya, boleh juga berkeluarga ya, untuk keluarga. Oke ya. Ya, Coach, izin Coach. Ya. Sekdanya di mana Coach? Di bawah ini, di bawah coach penguji. Oke, jadi saya selaku penguji gitu ya. Sekda pemerintah Kota Lubuk Linggau selaku penguji misalkan gitu ya. Iya. Yang telah memberikan saran-saran dan masukan dalam pelaksanaan seminar seminar rancangan ya. Ya. Oke gitu. Ya, lanjut Bagas. Ini untuk awalnya saya bagi 3 bagian, terus saya jelaskan di daftar isi. Ini fotonya emang saya jarang foto Coach, jadi agak gimana Coach ya. Jadi Iya. daftar isi, terus ini untuk profil prodinya saya jelaskan nilai instansi juga, tapi ini saya pakai yang dari universitas Coach, tetap Yang rumah kita ya. Ya, rumah kita. Terus visi mengenai HI, profil, terus misi. Nah, ini untuk profil diri saya berkaca ke yang kemarin yang ditampilkan oleh Coach. Seperti ini saja tugas dan fungsi dosen. Kayak gitu. Terus ini sudah mulai yang kontennya. Yang pertama identifikasi isu aktual. Terus ini isu-isu awalnya tetap sama penetapan korisu, APKL, USG. Terus Fishbone. Isinya masih sama dengan yang kemarin. Yang kemarin ya. Oke. Ya. Terus ini tampilannya sudah bagus tuh. Tampilannya bagus. ya. Nah, kemudian ditambah ini lagi ya, ditambah ini kan masih ada space ini Bagas ya. Dan yang juga ya, bisa juga ditambah gagasan ini berkaitan dengan apa? Berkaitan apakah dengan manajemen ASN atau dengan Smart ASN atau dua-duanya? Oke. Berikan saja argumen sedikit ya Bagas ya. Iya. Pembuatan tim pengelola jurnal itu berkaitan dengan misalnya manajemen ASN, di mana misalnya dengan dibentuknya tim ini dapat meningkatkan kompetensi atau apa ya gitu ya dari ASN itu sendiri yang termasuk dalam tim, dan juga bisa meningkatkan kompetensi misalnya ASN yang ada di
Universitas Sriwijaya khususnya di prodi HI gitu ya. Kayak gitu Iya. ya. Kalau dari Smart ASN mungkin kalau Bagas kalau sambung ke Smart ASN bisa jadi nanti akan memanfaatkan apa gitu. Misalnya memanfaatkan ya gitu ya. Kayak akan membuat juga semacam apa ya menjadikan kecakapan digital ya, kecakapan digital para ASN yang ada di prodi HI seperti itu. Ya Bagas ya. Sedikit Iya. saja. Ya, Coach. Oh Oke. ya, sedikit cerita Coach, kemarin itu saya kan ketika sudah ada persetujuan dari mentor itu kan sudah mulai cari-cari untuk bahannya Coach, seperti borang dan yang lain sebagainya. Masalahnya itu di ini Coach, kemarin saya buka websitenya untuk pengajuan akreditasi. Itu ternyata untuk tahun ini itu udah tutup. Jadi mungkin bukanya itu tahun depan, mungkin di Agustus seperti itu. Jadi mungkin outputnya tetap sama pembuatan tim, cuma tidak sampai submit seperti itu. Jadi tim ini nanti kerjanya adalah mensiapkan COJS-nya agar nanti ketika memang sudah buka itu langsung di-submit seperti itu. Oke, itu yang sebenarnya coach mau bilang itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya tidak sampai submit, persiapan yang matang sehingga nanti pada saat ada peluang untuk submit tahun depan tidak perlu lagi Langsung cari gitu. bahan, langsung Nah, submit. itu. Ya, nah itu bagus. Seide kita ya. Ya, Oke. Jadi itu aja, tidak, Coach, ya. jadi outputnya bisa jadi bahan-bahan untuk persiapan ke submitnya nanti, ke submit Iya, untuk betul. iya Betul. bagus. Gitu ya. Oke, aman Coach ya berarti ya. Aman Nah, kok. Jangan takut. ini kemarin sesuai dengan yang Coach bilang juga, di sini saya tak kasih jadi paragraf, Coach. Ini konsultasi ini merupakan langkah, terus Ya, saya akan betul. melakukan dan yang lain sebagainya. Dan juga pakai kata akan ya. Nanti di laporan Ya, diganti telah-telah ya. kayak gini, Betul. diskusi ini akan mendorong dan yang Ya, sebagainya. karena kan rancangan belum dilaksanakan ya. Betul. Oke. Ini masih sama isinya, cuma di bagian akhirnya, nah ini yang terakhir adalah menyiapkan bahan untuk submit di pengajuan. Nah, betul. Nah, ini untuk evaluasinya, Coach ya. Dan Gitu. nanti di evaluasi bisa saja mungkin ditambah kayak nanti yang submitnya atas nama siapa, Bagas? Prodi, Coach. Atas Dari nama prodi ya. ya. Oke. Nah, nanti di evaluasi akan juga bisa enggak nanti Bagas minta semacam surat kayak pernyataan lah dari prodi mengatakan bahwa oke, tim ini sudah siap dan akan diusulkan di 2025 gitu. Oh, dari prodi berarti, Coach Dari ya. prodi saja, karena yang mengusulkan prodi kan. Iya. Artinya sudah masuk ke dalam rencana program kerja prodi kan gitu ya. Untuk tahun ke depan, tahun 2025 gitu. Enggak usah Berarti itu nanti untuk di laporan juga, Coach, Ya itu ditampilkan. untuk laporan bukan yang sekarang. Bukan yang Iya. besok, yang laporan nanti, Gas. Yang laporan Siap. setelah 30 hari itu, Bagas, ya. Ya, siap, Coach. Ya, nanti itu disiapkan itu ya. Ya. Jadi artinya untuk meyakinkan saja pada saat laporan akhir bahwa memang ini serius dijalankan dan memang ini mau diseriusin, mau disubmit gitu, ya. Oke, ya siap. Artinya ada pernyataan kayak komitmen lah dari Kaprodi ya. Oke. Oke. Ya, siap, Coach. Nah, ini yang kemarin. Oh untuk iya betul. Nah, ini rencana ininya ya, penerapan nilai-nilainya. Oke. Jumlahnya Gas dimasukkan Gas, tambah satu baris lagi lah. Di bawah 7 itu tambah satu baris, nanti jumlah itu 8, 5, 6, 5, 6, 6, 6 itu Oh berapa? iya. Berapa Iya. jumlah nilai yang rencananya mau diterapkan. Oke. Nah, Siap. gitu ya. Sehingga nanti akan dibagi dua rencana. Apakah misalnya penentu nilainya 2, apakah tetap 2 itulah apa nanti pada pelaksanaan bisa bertambah jadi 3 gitu. Oke, siap. Ya. Ya, siap. Kemudian jadwal. Nah, jadwalnya bagus, sudah terarah nih. Ini ada beberapa ini ya, agendanya 4, cuma memang kegiatannya banyak. Dan ini kemarin tanggal 15 sampai dengan tanggal gitu. Oke. Untuk referensinya. Oke, modul-modul masukkan semua ya? Ya, sudah masuk. Oke, modul-modulan itu ya. Dulu. Terus ini lampirannya. Ini ketika diskusi dengan mentor. Mentor ya, oke. Ini sebagai pembanding tampilan OJS sebelum dilakukan optimalisasi seperti itu. Before-nya ya?
Ya, before-nya nanti Ya, after-nya. afternya nanti ya jangan sekarang. Iya, belum aktualisasi. Iya betul. Oke. Udah coach, itu aja. Udah habis. Kemarin kalau salah saya minta biodata, ada nggak biodata? Biodata ini peserta Ya. di atas coach. Oh, yang di atas itu kan berita tentang enggak, maksudnya biodata kayak buku itu loh Bagas. Nanti ada foto, di samping kirinya ada foto, kemudian ada semacam paragraf. Paragraf. Biasanya kayak paragraf, kayak kalau buku kan biasanya ada biodata penulis itu kan. Bukan Ah, yang Biografinya ya, Coach. ya kayak biografi, betul Rita. Rita kayak biografi lah gitu ya. Ya, kayak biografi. Jadi misalnya penulis bernama Bagas Mamam, bisa dilihat kemana. Kita kan juga pengalaman pendidikan, Oke. background Itu pendidikan. setelah lampiran berarti coach. Iya, Di di bawah daftar pustaka, di bawah referensi tadi. Nah, ceritakan juga pengalaman, mungkin Bagas sebelum di Unsri ngajar di mana gitu ceritakan ya. ya. Heeh. Ya, itu untuk meyakinkan penguji saja gitu terhadap kemampuan peserta ya. Itu Oke. tujuan saya itu biar penguji itu yakin, oh memang bagus nih, mungkin dia lihat wah ini bagus ini pengalamannya, sudah dia udah pernah ini, atau dia bilang oh basic pendidikannya gitu ya. Ya, Tapi siap berbentuk coach. paragraf saja. Oke. Sudah coach. Oke, sudah cukup. Ya, makasih coach. Oke. Kalau sudah ditindaklanjuti nanti silakan nanti dikirimkan ke coach ya yang sudah ready untuk dikirim ke penguji. Lanjut. Izin, Coach. Ya, Hasrita. silakan Hasrita. Izin share. Gung, kau jangan melamun, Gung. Ya, Coach. Ya, jangan melamun, Gung. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin, Coach. Ini kayaknya belum selengkap Mas Bagas karena lampiran di akhir-akhir belum dibuat, Coach. Oh ya, enggak apa-apa. That's okay. Jadi kan kemarin sempat ketemu mentor, Coach. Mentornya kami dapat Profesor Morina Atwah. Dan kemarin kan sempat konsul. Awalnya kan mau modul, Coach. Tapi ternyata dapat masukan dari Prof. Morin kalau modul itu subbagian karena kalau Hasrita kan pengen yang melengkapi kan, Coach. Jadi disuruh langsung buat buku ajar sekalian, Coach. Tapi selesai enggak dalam 30 hari itu bikin buku ajarnya kira-kira? Bisa Coach selesai karena tetap modul ajar itu yang dikembangkan ditambah lagi. Artinya apa secara bukan mulai dari nol ya. Jadi Iya, bukan mulai dari nol. Enggak ada, bagus. Itulah kalau usah. Iya, terus rencana tindak lanjutnya Prof. Morin pengennya diterbitkan buku ini, Coach. Jadi nanti ada ISBN-nya. Tapi mungkin kalau dalam 1 bulan diterbitkan nggak bisa. Jadi Ya, kalau betul. masuk ke rencana tindak lanjut. Ya, betul. Masuk ke rencana tindak lanjut. Iya, Coach. Nah, jadi judulnya jadi pengembangan buku ajar kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga KPPK untuk mengoptimalkan proses pembelajaran di Prodi D3 Kebidanan FMIPA Universitas Bengkulu. Ini maaf Coach, fotonya juga foto yang lama. Nggak apa-apa. Ya nanti tunggu Coach share baru saya ganti. Nggak apa-apa lah. Kan masih ganteng juga kan? Iya, masih ganteng, masih muda. Iya, oke. Ya Coach, gini tampilan cover, terus kata pengantar. Ini mungkin nanti ditambah kayak punya Mas Bagas, ditambah Ya, tadi sudah ditambah dari Dr. Unip ya. Iya, ini udah masuk. Saya salahnya ini jadiin gabung, Coach. Ya, dipisahkan saja. Mentor sama ini pengujinya bener nggak, Coach? Dr. Haji Tamrin. Itu yang kata saya bilang PJ tadi. Pemangku jabatan. Waktu itu kan wali kota kan habis masa berakhir kan waktu lainnya. Jadi Sekda jadi PJ wali kota. Nah, Kadis Pak Tamrin ini jadi PJ Sekda. Sekarang sudah ada PJ wali kota baru, maka Pak Sekda, PJ wali kota kembali ke Pak Sekda, Pak Tamrin tidak lagi jadi PJ. Oh iya, nanti diganti. Ya. Soalnya dapatnya di internet ini. Iya, itu masih PJ. Baru-baru belum sampai, mungkin belum sampai sebulan. Ya, pergantian PJ wali kota lagi ya.
pemangku jabatan PJ. Oh, iya. Heeh. Dan Oke, ini ini langsung saja Rita. Rita kan dari Unip ya. Mm-mm. iya. Kalau saranku gimana kalau warnanya coba ditambah warna kekhasan Unip gitu, atau di warna Oh, prodi. Nah, kayak biru. kayak kayak kami waktu saya kuliah di Unsri dulu kan ada bendera-bendera Unsri gitu kalau nggak salah ya. Kalau hukum merah, dia kalau UFKIP biru, kalau ini ekonomi kuning, kalau nggak salah teknik ungu. Nah kalau di sini ada benderanya nggak? Bendera Iya, warna apa? Bendera di. warna biru kami, Coach. Oke, jadi Iya, coba agak didominankan biru dan kuning karena dari logo UNIT itu kan kayak dominan biru dan kuning. Ya iya. maksudnya ada identitas gitu ya, ada identitas. Oke, Coach. Nanti diganti semua warnanya. Oh. Ini Tapi kalau mau warna juga enggak apa-apa, cuma maksudku ada dominannya warna biru putih ya. oke, siap, Coach. Oke. Dan ini daftar isinya. Mm-mm. Kemudian ini profil prodinya, Coach. Ada profil, ada visi, misi, sama nilai organisasi. Nilai organisasi ya yang dimasukkan situ ya. Iya, karena kan mau dimasukin ke matriksnya. Metrik, iya betul. Makanya harus kasih tahu dulu nilainya apa. Iya. Ini data diri secara singkat, kemudian ini tugas fungsi dosen. Ya, oke. Kemudian ini udah masuk seperti kemarin, Coach. Ya, identifikasi isu ya, sama kayak kemarin. Ada perubahan nggak dari yang kemarin? Enggak ada, Coach, cuma itu lah dari modul ajar jadi buku ajar. Oh, cuma dari judul itu ya, judul. Ya, buku ajar digital jadinya nanti. Karena Untuk mau metriknya gimana Hasri? Untuk metrik yang metrik aktualisasinya, yang memasukkan nilai-nilai itu ada perubahan matriksnya nggak? ada, Coach. Kemarin kan ini diganti. Ini. Ya, Oh ya betul. jadi Nah gini, itu, Coach. udah. Ini cara seperti ini juga bisa. Nah tapi di sini jangan lupa pakai kata akan ya nanti ya. Ya, ini Kak Prodi, saya akan bersikap ramah, Nah ya betul. berpakaian dengan sopan. Hal ini untuk menerapkan perwujudan dari nilai ramah, cekatan, solutif. Betul. Nah itu Gitu. betul Hasri. Sudah di bold kan? Artinya yang di bold itu ialah nilai itu kan? Iya, dari berorientasi. Cuma berorientasi pelayanannya kami buat kayak judul gitu, Coach. Iya boleh, nggak apa-apa. Boleh kan? Oh iya. Gini, Jadi Coach. nomor kegiatan 1 itu orientasi pelayanan ada berapa nilai itu? Berorientasi pelayanan ada 2. Oh ada 2. Oke oke. Nanti di metriknya dibuat 2 gitu kan? Ya, 2, Nah Coach. Di betul. rekapitulasinya. Iya. Akuntabelnya 1, kompetennya 1, harmonisnya ada 2, adaptif 1, kolaboratif 1. Iya betul. Gitu, Coach. Oke. Terus review kegiatan kedua review modul. Ini kayaknya lupa ganti, Coach. Kayaknya review buku ajar jadinya. Lebih buka aja. Jangan lupa ya, diingatkan ya. Kan Iya, masih tertulis. ini kelewat kayaknya kemarin. Terus pengembangan, ya ini belum ada yang diganti kayaknya. Ya, Pengembangan ajar juga belajar. buku ajar ya. Iya. Pokoknya yang modul-modul ganti Terus buku ajar semua ya. iya, buku ajar semua, Yang Coach. kata-kata modul itu kan. Iya, modulnya diganti buku. Hmm. Kemudian review bersama koordinator. Hmm. Terus ada evaluasi yang terakhir, Coach. Nanti ini mau langsung diterapkan enggak ini? Diterapinnya masuk ke rencana tindak lanjut, Oh ya, Coach. semester depan ya. Iya. Depan ya. Oke. Maka nggak ada sosialisasi. Nah, tapi di evaluasinya mungkin bisa ditambah nanti video testimoni saja ya. Video testimoni, Coach. Ya, video testimoni dari Kaprodi dan juga dari yang koordinator tadi. Koordinator mata kuliah tadi, Hasri ya. Oh, oke, Coach. Nanti kan video testimoni nanti di-compile, dimasukkan ke video laporan nanti. Gitu ya. Jadi video testimoni gini aja paling siapa nama prodinya misalnya kan? Ibu Yeti. Yeti misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeti bla 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 Kaprodi dari program D3 Kebidanan bla 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 gitu ya. Nah, saya dengan ini memberikan dukungan penuh terhadap aktualisasi yang sudah dilaksanakan oleh Hasrita, gitu saja. Ya, memberikan dukungan dan juga memberikan manfaat. Misalnya dengan adanya bahan ajar yang dibuat oleh Hasrita ini diharapkan nanti pembelajaran di prodi. Misalkan D3 Kebidanan khususnya di mata kuliah ini akan menjadi lebih optimal. Gitu ya. Gitu aja. Oke, jadi misalnya untuk
koordinator mungkin testimoninya beda lagi. Mungkin koordinator memberikan testimoni bahwa dengan adanya itu memudahkan, dengan adanya bahan ajar ini memudahkan misalnya para pengajar ini tadi dalam memberikan materi gitu ya. Karena mungkin misalnya karena materi dalam bahan ajar ini sudah diupdate misalnya atau terbaru dimutakhirkan seperti itu. Gitu aja ya. Nanti dimasukkan di sini di kegiatan. Berarti Di nomor 5 saja, nomor 5. nomor 5 ya, Coach. Jadi misalnya meminta testimoni ketua prodi dan juga koordinator mata kuliah tadi, ya. Ya, siap, Coach. Bikin video saja, 1 orang 1 menit juga bisa, nggak apa-apa, atau setengah menit. Singkat saja videonya, ya. Oke, Coach. Siap. Oke. Terus aja. Jadwal? Ini matrik. Oh, matrik. Jadwal Oh, ya belum. matrik jumlah. Tinggal dijumlahkan nanti yang jumlah akhirnya ya. Jumlah gini. Sama jumlah akhirnya nanti kan. Yang di kiri ini pojok. Pojok kanan itu. Oh, yang di sini. Yang saya sarankan ke Bagas tadi. Jadi berapa nilai seluruhnya nanti ya? Iya, iya, Coach. Oke. Jadwalnya belum buat, Coach. Ya, jadwalnya kalau mau lebih lengkap jadwalnya bikin kayak si Bagas tadi per kegiatan per hari, per tanggal ya. Iya, Jadi Coach, siap. bisa tergambar di Sama situ. lembar persetujuan juga belum minta kemarin, Coach, karena kan baru hari pertama ketemu sama mentornya, rencana nggak besok apa-apa. pagi lagi. Besok ya. Ya. Mudah-mudahan besok ketemu ya. Ya, siap. Oke. Terima kasih, Coach. Oke, Asri. Saya Yoi, lanjut. Siapa lagi? Mau sih Coach, tapi belum lengkap juga. Cuman kan anak kemarin ganti isu yang Boleh, sekilas saja Ana, ada apa-apa nah. Kan masih ada waktu hari ini, besok kan Sabtu. Iya, Ana izin share ya Coach. Oke. Izin dulu sama Nurholis, boleh dah Holis? Sangat-sangat Izin ya, Coach, boleh, Pak. boleh. Oke. Ini ya Coach. Oke. Tunggu dulu Coach. Sudah dikecilin. Nah, ini covernya kayak gini. Judulnya Coach udah Modul ajar berbasis modul sebagai upaya peningkatan. Ya boleh sih. Kalau mau pakai untuk juga boleh. Kalau misalnya untuk, tapi jangan untuk peningkatan, untuk meningkatkan. Kalau pakai untuk. Kalau pakai sebagai upaya peningkatan, kalau pakai upaya tetap peningkatan. Ya terserah lah. Kan Ana mau yang mana gitu ya. Boleh untuk meningkatkan kualitas atau sebagai upaya peningkatan bisa sama kok artinya. Oke, Coach. Oke. Lanjut ya Coach. Ini lembar persetujuannya belum ada tanda tangan Coach, baru tadi dimasukin aja. Boleh. Kata pengantarnya juga karena tadi belum tahu apa aja yang diterima kasihkan. Ini profil S1 TIP-nya, visi misinya, visi misi prodi, tujuan prodi TIP. Nilai-nilai organisasinya pakai nilai-nilai organisasi fakultas nggak apa-apa ya Coach? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, prodi, fakultas. Ya. Terus ada struktur organisasi fakultas. Masuk ke profil diri. Ininya tugas dan fungsi dosen sama kayak Mas Bagas. Ada semua. Nah, ini langsung masuk ke identifikasi isu aktual. Yang berubah isunya apa yang berubah isunya? Jadi yang kemarin itu Ana ganti yang ini jadinya kan Coach, yang ini pengembangan e-modul dan konten digital untuk e-modul. Yang kemarin bukan? Yang kemarin kan simulasi nih Coach. Oh gitu. Oh, ya. Yang simulasi apa yang mini pabrik factory. Iya. Ya, mini factory. Oke. Kalau misalnya yang lainnya nggak ada yang Ana rubah sih Coach, cuman rankingnya aja Ana rubah ke. Tapi di penetapan koalisinya berubah juga kan yang terpilih kan. Jangan sampai lupa nanti yang terpilih mini factory nanti nomor 1. Iya, enggak Coach. Udah rankingannya aja Ana rubah. Terus
Eh, Nah, cuman gini coach, eh Ana bikin kemarin yang baru ini nih 2 kali di APKL sama di USG. USG. Hasilnya sama. Ya, enggak apa-apa. Terus sudah gitu baru masuk ke analisis penyebab core issue-nya pakai Fishbone. Terus udah terus pakai EEK juga Ya, coach. lapisan McNamara ya. Pakai EEK ya didapatnya ya itulah apa namanya Pembelajaran. pemecah isunya itu pembelajaran berbasis proyek dengan eksperimen terpadu. Mm-mm. Ini yang matriksnya. Matriksnya masih sama coach Chandra rasa. Oh, itu sudah bagus, itu ada nilainya di Ana buat dalam kurung itu kan. Iya, Berorientasi pelayanan, harmonis, kompeten, dan kolaboratif gitu ya. Oke. iya. Oke. Cuman nanti luarannya tuh coach mana ya? Luaran. Nah, jadi nanti luarannya kayak gini aja ya coach. Aduh, luarannya adalah yang ini kan yang matriks tadi nih coach. Yang kan kita konsultasi pertama, yang pertama tuh kayak kemarin udah konsultasi sama dosen terkait sama segala macam. Terus ngumpulin materi untuk ngelengkapin rancangan i-modulnya. Terus pembuatan i-modul, baru pembuatan i-modul, udah pembuatan i-modul, pelaksanaan eksperimen terpadu. Kalau ini Nah, ini pelaksanaan eksperimen terpadu pakai modul yang dibuat Ana tuh kan. Iya coach. Oke, jadi bisa ditambah kegiatannya misalnya pelaksanaan eksperimen terpadu, misalnya berbasis atau dengan menggunakan e-modul tadi. Jadi ada kaitannya kan? Artinya itu ada kaitan e-modul yang dibuat oleh Ana itu dengan eksperimen terpadunya gitu. Langsung Oke, kita coach. tuliskan saja ya. Jadi pelaksanaan eksperimen terpadu dengan menggunakan atau berbasis e-modul yang di kegiatan 3 tadi kan. Kan kegiatan Iya, 3 outputnya berbentuk e-modul kan. iya coach. Gitu. Oh, ditambahin di sini aja ya coach. Iya, di judul kegiatan saja nah ditambah nah, ya. Oh, iya coach. Yang terakhir ya evaluasi sama monitoring aja coach. Nanti jangan lupa samakan saja dengan hasil kita tadi. Kalau kalau minta juga testimoni ya. Ya, pokoknya semuanya minta video testimoni ya. Dari Oke. kalau mentor, kalau misalnya mentor, kaprodi atau siapa gitu, ya. Oke. Iya. Kalau si Ana kayaknya nanti eksperimen terpadunya pakai mahasiswa ya, menggunakan mahasiswa yang eksperimen kan? Iya. Nah, nanti Ana bisa juga kok minta perwakilan mahasiswa untuk memberikan video testimoni. Oke, coach. Ya, jadi manfaat apa yang dia rasakan oleh mahasiswa tersebut dengan adanya e-modul untuk praktikum tadi, eksperimen terpadu tadi. Coach. Iya. Nanti dimasukkan di evaluasi ya kegiatannya. Iya, coach. Meminta testimoni, ya, meminta video testimoni. Oke. Udah, kayaknya gitu aja coach. Ya, nanti Ini referensi. referensinya ya. Setelah itu nanti Iya. dilengkapi dengan biodata aja, biodata penulis ya. Ya, yang biografi ya coach. Ya, biografi. Oke. Terima kasih banyak coach. Oke, sama-sama. Lanjut. Nadila boleh coach ya. Boleh. Izin. Izin dulu sama Nurholis. Boleh, coach. Oh, Sangat boleh. 20 menit boleh Nadila. Ah, janganlah kelamaan 20 menit. Yang lain mau dapat kesempatan juga ya Nadila ya. Iya. iya, oke coach. Ini kemarin Nadila ganti coach tentang Hmm. isunya. Hmm. Kemarin itu ketemu mentor katanya mungkin lebih baik untuk buat instrumen ajar kayak apa ya coach? Hmm. Bentuknya tuh kayak spanduk gitu yang bisa ditulis-tulis mahasiswa gitu untuk rencana wirausaha mereka gitu. Karena kalau kewirausahaan ini kan mata kuliahnya mereka disarankan untuk bisa berpikir nantinya mau gimana gitu untuk wirausaha umum atau wirausaha hukum juga kayak kalau hukum kan pasti nanti mereka jasanya gitu kan coach. Kalau jadi penasehat hukum segala macam gitu sih coach kemarin
konsul ke ininya. Nanti Nah, ini instrumennya berbentuk apa nanti Nadila instrumennya? instrumennya nanti berbentuk BMC Coach, Business Model Canvas. Jadi dia bentuk kanvas, tapi saya nanti buatnya itu bentuk kayak spanduk gitu yang bisa dicoret-coret mahasiswa. Nanti biar disimulasikan di kelas gitu, Coach. Bisa langsung dicoret-coret sama mahasiswa gitu, Coach. Oke. Bentuknya gitu sih. Sama nanti saya buat video mungkin, Coach. Video penjelasan gimana cara makainya. Oh iya boleh. Heeh. Nanti jangan lupa nanti ya pada saat mahasiswa mengisi spanduk itu nanti ada videonya singkatnya ya Nadila ya. Iya, Coach. Nah, Siap. untuk meyakinkan penguji saja sih kalau misalnya memang itu hasil mahasiswa yang nulisnya itu ya. Iya, Dan juga Coach. tidak ada pengarahan dari Nadila selaku dosennya. Kamu tulis ini enggak kan? Jadi Nah, kelihatan iya. kan ya nanti takutnya nanti kan ada salah persepsi. Oke. Nah, untuk judulnya gimana ya, Coach? Pengadaan Masih instrumen mata ajar mata kuliah kewirausahaan di Fakultas Hukum Universitas. Pengadaan instrumennya berbentuk tadi ya. iya. Apa ya? Nanti digunakan sebagai bahan ajar atau sebagai apa media pembelajaran atau gimana nanti? Iya, media ya, Coach ya, media Oh, media pembelajaran. pembelajaran ya. Oke. Pengadaan instrumen pengadaan atau pemanfaatan ya. Pemanfaatan nih, Coach. Heeh. Maksudnya gini, Ana ada lagi Nadila. Kalau misalnya pengadaan instrumen, kesannya setelah dibuat instrumen sudah gitu. Oh, Tapi kalau pemanfaatan, kesannya itu instrumen kita buat instrumen dulu, kemudian kita manfaatkan. iya. Jadi pemanfaatan ya, Coach. Oke, artinya kalau ditanya instrumennya sudah ada belum misalnya yang mau dimanfaatkan? Belum, makanya di sini saya menggunakan kata manfaatkan. Jadi dibuat dulu instrumennya, kemudian dimanfaatkan gitu. Oke. Ya. Oke, ya. Oke. Kemudian ini kata pengantarnya sama kayak tadi, Coach. Ya, Belum diubah. diperbaiki nanti bisa. Kemudian daftar isi. Ini profilnya. Isi misi sama nilai organisasinya pakai yang rumah kita, Coach. Oh ya, sama kan sama dia kan memang sudah Profil. Ini masuk ke identifikasi isu aktualnya, Coach. Ya. Ini analisisnya. PKL-nya ya. Ya, PKL. Terus. Kemudian ini USG-nya. Ini penyebab core isunya. Penyebab core isu. Kemudian ini gagasan kreatifnya, Coach. 8 ya, sesuai dengan penyebab ya. Iya, Coach. Oke, 8 penyebabnya ya. Nanti baru dipilih marah. maka dapatlah satu membuat instrumen. Nah, itu kan membuat instrumen ajar kan? Iya. Oke. Metrik rancangan. Oke. Prosesnya oke. Dan nilai-nilainya sudah ditanda ya di metrik itu ya? Sudah, Coach, ini. Oke ya, itu ada kata saya akan berdiskusi dengan mentor. Saya akan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, yaitu dan nilai-nilai itu. Jujur, bertanggung jawab kan, berintegritas tinggi ya. Oke. Nah, untuk jadwal kegiatannya saya pakainya cuman gini, Coach, kemarin belum dijabarin per tanggal gitu. Oh ya, enggak apa-apa lah untuk ini ya. Oh ya. Bisa. Atau kalau mau pakai yang nomor pakai tanggal juga masih ada kesempatan kok. Cuma kalau mau pakai yang seperti ini, sebutkan saja minggu ketiga itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Nadila ya. Dan ini referensi. Untuk lampiran foto belum saya masukin, Coach. Ya, masukkan saja yang foto yang ketemu dengan mentor kemarin difoto enggak? Sempat difoto enggak? Nah, itu masalahnya lupa, Coach. Nanti mau ketemu lagi. Oh ya, kalau ketemu lagi ya. Iya, Coach. Foto. Itu sih, Coach. Kalau yang dengan coach, kalau misalnya ada pernah
konsultasi secara japri, boleh juga sih mau dilampirkan secara screenshot-nya boleh. Oh, screenshot WA nggak apa-apa ya, Coach? Ya, nggak apa-apa screenshot WA. Ya. Oh, Heeh. siap, Coach. Oke. Untuk meyakinkan saja bahwa memang ada komunikasi antara peserta, mentor, dan juga peserta dengan coach. Oke. Gitu, Nadila. Oke? Ya, oke, Oke, Coach. tinggal dipolisi lagi lah, tinggal dibagus-bagusin gitu ya. Iya, Coach. Iya. Terima kasih, Coach. Oke, lanjut. Indah boleh, Coach? Boleh, dah, boleh. Oh. Kalau Indah tidak usah izin dengan Holy Season dengan Deki. Boleh deh, Deki. Boleh, Coach, boleh. Izin kamu. Indah. Hmm. Kelihatan, Coach dan teman-teman? Udah ya? Ya, udah kelihatan. Nah, mungkin kemarin melanjutkan dari proses bimbingan kita ya, Coach. Banyak yang Indah perbaruin itu dan perbaiki itu di masalah yang mana? Ini udah dapat tanda tangan Coach. Dan kemarin juga sudah bimbingan sama mentor dan beliau juga setuju dan mendukung terkait dengan isu ini karena memang terkait dengan visi misi BBKM dan BBBM kemarin. Ya. Ya ini tadi karena sembari juga bimbingan ini, jadi saya juga beberapa yang sudah diperbaiki, rektor, kemudian mentor nomor 3, coachnya nomor 4, sekretarisnya nanti mungkin diperbaiki, nggak tahu siapa namanya, belum tahu namanya. Trisco, saya lupa nama lengkapnya, Trisco. Nanti diperbaiki saya. Oke, ini rancangan aktualisasinya, profil dan lain-lain, Coach. Ini visi misi sama dengan teman-teman yang ada di Unsri, kita memakai visi misi nilai organisasi terutama yaitu pakai rumah kita. Rumah kita ya, relevan, unggul, mandiri. Ya. Nah, ini mungkin yang perlu diperbaiki karena juga karena ini pakai foto lama, Coach. Mungkin nanti kalau ketemu di klasikal atau dengan teman-teman kalau fotonya berbeda dengan aslinya atau sama, karena ini zaman waktu kuliah ya, jadi mungkin akan sangat jauh berbeda karena fotonya cuma ada yang ini, Coach. Jadi mungkin biografi juga nanti saya tambahkan mungkin di beberapa bagian ini, Coach. Oke. Nah, yang ini tidak ada perubahan, Coach, karena memang beberapa ini sudah di ACC sama Coach dan mentor. Ya. Kemudian yang diperbaiki itu, nah di sini ya, dalam ketika menghubungi saya mengucapkan salam, sapa, dan langsung Nah, ya betul. saya direspon dan perwujudan ramah cekatan solutif dapat dilakukan. Merupakan perwujudan dan nilai ya, betul. Oke, mungkin seperti itu yang di bawah-bawah juga sudah diperbaiki. Nah, di penguatan nilai organisasi memang kemarin saya menggunakan nilai organisasi fakultas, Coach. Tapi kan akhirnya nilai-nilai organisasi itu berkolerasi dengan yang kita tampilkan di awal, kita pakai rumah kita. Jadinya akhirnya saya merevisi ulang terkait memang nilai organisasi yang dikaitkan di sini. Makanya pakai mandiri, kolaborasi relevan, dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Oke, itu sudah ya. Oke. Nah, yang kemarin Coach itu ada tambahan dari mentor karena saya juga saya juga lupa menambahkan untuk memvalidasi rancangan rubrik. Kemarin kan harusnya ketika rubrik itu dirancang itu perlu divalidasi dulu sebelum disebarkan ke preseptor. Nah, itu saya lupa menambahkan ke bagian itu. Makanya mentor menyarankan untuk salah satu validasi atau tim validasinya itu adalah dosen pengampu hana klinis kan kemarin sebelum itu disebarkan itu divalidasi dulu atau dikomunikasikan baik itu disosialisasikan. Mungkin seperti itu yang ditambahkan kemarin. Baru kalau di kegiatan 4 setelah dibuat dan divalidasi baru dilakukan pembagian rubrik. Nah, di situ baru nanti akan ada tahapan umpan balik dan sebagainya. Mungkin seperti dari preseptor ya. Yes, itu Coach. Oke. Nah, di sini di jadwal pelaksanaan saya belum rinci juga, Coach. Jadi masih per minggu nanti mungkin kalau akan diperbaiki lebih lanjut. Bisa itu. Waktu masih ada waktu. Mungkin itu aja, Coach. Oke. Ini kemarin saya memasukkan foto eviden ya. Zoom kan ada yang di YouTube apa diperbolehkan? Boleh. Iya, boleh. Oh iya, boleh juga untuk yang ke ini, boleh yang ke YouTube. Pas paparan yang indah ini kan. Indah, bagian indah Ya, saya betul. Ya, boleh. Bisa. Dan ini juga ada evidennya dengan mentor kan gitu kan. Iya. Nanti ini agak supaya kayak semacam latihan lah, karena nanti pada saat aktualisasi itu
Kalian harus selalu menyiapkan bukti, eviden kegiatan, gitu, ya. Oke. Mungkin Oke. selesai, Coach. Ya, tinggal ditambah nanti biodata ya. Kemudian yang belum dilengkapi saja. Oke, mungkin seperti itu, Coach. Iya, Terima lanjut. kasih, Coach. Oke. Mungkin Coach, Ya, silakan Dano. tapi masih banyak yang kurang sih. Cuma saya coba. Apakah sudah tampak, Coach? Sudah. Ya, saya judulnya yang kemarin kan lebar. Jadi sekarang adalah pengembangan buku panduan guide cara mengekstraksi bahan alam dengan teknik maserasi berbasis QR Code di Divisi Fitofarmakologi Prodi Kedokteran, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Mirip kemarin, tapi kemarin barcode, jadi sekarang QR. Iya, tapi isinya sama kan? Isinya sama, Coach. Cuma diganti aja, dipakai Bitly kayak gitu, Coach. Ini kayak mirip seperti kemarin. Mungkin ini ada visi misi dan sebagainya. Mungkin nanti ini profil saya. Profilnya ya. Nah, ini uraian tugasnya ada? Tugasnya Deno sebagai dosen? Belum saya ini Ya, Coach. dimasukkan nanti ya. Iya, nanti saya masukkan lagi, saya perbaiki lagi, Coach. Oke, dengan dasarnya apa gitu ya? Iya. Itu apa Permenpan atau Permendikbudristek gitu ya? Boleh, nanti saya perbaiki lagi. Ini masih mirip yang kemarin, cuma diganti aja. Di judulnya ya? Ya Deno ya? Iya. Cuma judulnya Judul berubah itu ya? Ada masih cuma QR aja. Ya. Dan Isinya tidak ini merubah isi fishbone-nya. kan? Ya, isinya Nggak merubah isi, tetap ini kegiatan gagasan kreatifnya nih yang kemarin yang kata-katanya yang menghubungi sudah saya rubah menjadi saya akan. Kemudian iya benar itu sudah dicetak tebal kan salam itu kan? Ya, Bahasa seperti ini permohonan kita itu yang dimasukkan ke keterkaitannya ke agenda 2 seperti itu, Coach. Masih seperti kemarin sih, Coach, cuma mungkin nanti saya ini perbaiki isinya lagi sesuai format seperti itu, Coach. Oke. Sampai ke daftar isi sih. Ini jadwalnya, Coach, masih seperti ini, belum detail kayak punyanya ini Mas Bagas. tadi. Ya, Mas Bagas. Iya. Seperti itu. Terus sama daftar pustaka. Baru lampirannya belum, Coach. Ya, nanti kalau ada lampiran fotonya, lampirkan saja foto. Sudah ada, Coach, cuma sempat tadi foto dengan mentor ketika ini. Ketika iya, konsultasi. belum ya? saya masukkan. Kemarin Tapi alhamdulillah ada, udah fotonya dapat ada tanda ya? tangan. Oke. Udah dapat tanda tangan juga dari mentor, tapi kemarin belum saya scan seperti itu. Tapi udah setuju semua mentornya. Ya. Ya, nanti kan begitu juga di 30 hari nanti tiap kegiatan misalnya ketemu mentor, konsultasi dengan mentor juga jangan lupa didokumentasikan, ya. Iya, Coach. Oke, Dano, dipolisin aja Terima dan kasih. ya diperhalus lagi ya. Iya. Terima kasih, Coach. Oke. Siapa yang belum? Mona yang belum. Saya, Coach. Agung depannya mati lampu katanya ya. Terlihat, Coach? Halo? Oh ya sudah. Udah terlihat ya, Coach? Sudah. Oke, Coach. Ini sebenarnya masih draft yang saya desain di Canva nih, Coach. Kurang lebih seperti ini. Cuman yang perlu saya update itu terkait judul, Coach. Judul itu kemarin, judulnya gini, Active Learning Method sebagai metode pembelajaran. Nah, di sini saya tambahkan opsi. Oh gitu. Ya. Jadi saya khawatir nanti, wah ini benar-benar diubah nih sebagai metode pembelajaran. Jadi saya kasih opsi itu, Coach. Artinya kalau tidak ada kata opsi itu hanya satu-satunya metode pembelajaran. Ya betul, Coach. Itu ini lembar persetujuan. Sebenarnya
jam sekarang nih saya mau ketemu mentor tapi ada agenda ini, jadi saya nitip sama teman saya nih bagian lembar persetujuan mentor. Tapi dikasih nggak Terus nanti? ini Boleh nggak kemarin udah ketemu coach, Oh, tapi bapaknya minta besok aja ketemuan tanda tangan kayak gitu. Nah, hari ini. Tapi Oke, kemarin dipoto nggak kemarin, Mon? ada coach, Oh ada. ya, udah, dilampirkan ya. Ya, ada coach di akhir. Oke, sip. Ini kata pengantar. Coach, ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan juga, Ya, boleh. seperti rektor dan penguji ya, Uji poin ya. 6. Terus ini nanti saya edit lagi. Oh ya, ini backgroundnya saya pakai Songket coach, jadi Bagus ya. mencirikan Kearifan lokal. kearifan lokal. Iya. Dan Sama juga, warna merah tuh juga warna warnanya juga Fakultas sama Hukum. dengan warna Fakultas Hukum kan. Fakultas Hukum kan merah, Ya, benar? iya betul coach. Ya, sedemikian warna apa? Ini rancangan aktualisasinya, semacam big issue-nya yang akan dibahas Ya, di rancangan aktualisasi istilah ini. gitu ya, ya. Ini daftar isi coach. Mm-hmm. Daftar isi dilewati dulu, nanti nunggu finalisasi. Ya. Lalu ini profil prodi Fakultas Hukum. Tapi saya perlu tambahkan lagi profil Universitas Sriwijaya coach, belum saya masukin. Nah, di sini apa ya? Untuk profilnya ini ada scan karena di FH itu ada profil video coach. Jadi kalau di scan ini nanti muncul video profilnya lewat YouTube. Ini di sini. Terus ini profil peserta juga. Terus juga ini identifikasi isu aktualnya. Lalu ini sebagaimana di sini ada manajemen ASN, ada semacam tabel-tabel gitu ya coach ya. Ini agak berat nih. Ada smart ASN juga. Terus penetapan core issue-nya di sini. Teknik APKL. Ini isu yang dipilih dari analisis teknik APKL, ada indikatornya juga saya masukin di sini. Lalu juga ada core issue, harapan dan penyebabnya. Di sini sudah saya masukkan coach dari masukan coach kemarin. Penyebabnya ya. Terus itu juga dari penggunaan teknik USG ya coach. Ini yang dimana ada permasalahan dengan metode belajar di Fakultas Hukum. Terus ini deskripsi kriterianya. Lalu di sini ada analisis penyebab core issue-nya. Di sini menggunakan teknik fishbone. Ini lalu ada gagasan kreatifnya. Sudah saya breakdown semuanya. Lalu ada, oh ya ini deskripsi kriteria efektivitas. Gagasan kreatifnya ini jadi menggunakan metode pengajaran active learning di mata kuliah tertentu. Oke, menggunakan matriks kegiatan seperti ini, perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, di sini saya klarifikasi dulu, Coach. Jadi, saya kemarin, makanya Japri Coach kemarin mau minta bimbingan gitu ya, Coach. Karena saya benar-benar stuck banget. Semalam, Coach, sampai nggak bisa tidur saya, Coach. Jadi terkait dengan kontribusi terhadap visi misi organisasi sama penguatan nilai organisasi ini saya masih bingung banget ini gimana sih cara mengkombinkan. Tapi setelah saya melihat yang sebelum-sebelumnya sepertinya saya udah dapat poinnya coach. Ya, jadi kontribusi itu gini aja misalnya ya, visi misalnya coba kegiatan satu coba. Nah misalnya kan kegiatan diskusi konsultasi. Nah bisa dikatakan misalnya kegiatan diskusi dan konsultasi ini berkontribusi pada salah satu misi apa gitu atau pada ke visi apa, baru di bawahnya dikasih penjelasan kenapa sampai apa kontribusinya gitu ya, apa kontribusinya. Kemudian untuk penguatan nilai, nah ini misalnya menguatkan ya rumah kita tadi ya, misalnya komunikasi ya, komunikatif ya. Nah hubungkan juga kegiatan diskusi ini menguatkan nilai komunikasi. Nah di mana letak penguatannya? Misalnya karena dengan komunikasi terjalin komunikasi gitu ya antara peserta dengan mentor, peserta dengan coach gitu kan. Itu maksudnya. Itu aja. Cuma itu paragraf ya, satu paragraf saja, Mona. Nggak usah banyak-banyak. Oh ya coach. Dari kegiatan ini yang perencanaannya coach ini melakukan diskusi sama konsultasi terhadap kepada coach dan mentor. Lalu ada persiapannya juga. Jadi persiapan yang akan saya lakukan nanti yang pertama itu adalah pembuatan
bahan buku saku. Dari kegiatannya itu, pertama saya melakukan riset awal terlebih dahulu, lalu mengumpulkan bahan, melakukan penyusunan bahan materinya, konsultasi lagi dengan mentor dan coach, lalu finalisasi buku saku. Nah, untuk sebagai metode yang lain selain buku saku, saya juga membuat sebuah video metode active learning, coach. Yang pertama melakukan riset, terus saya melakukan, astaga salah coach, ini baru banget ini coach buatnya. Tapi intinya gini coach, setelah pembuatan, nanti kan saya buat video nih coach. Nah videonya itu saya riset dulu, terus itu pengambilan tagging video, lalu video sudah baru draft, nanti dikonsultasi lagi sama coach sama mentor saya juga, lalu nanti finalisasi pengeditan segala macam. Itu nanti rilis pada saat kegiatan sosialisasi. Ya Allah, ini salah banget nih coach, berantakan. Jadi intinya gitu coach, pas pelaksanaannya nanti ada 2 itu sosialisasi video sama buku sakunya yang ditujukan kepada dosen-dosen, nanti diharapkan mendorong dosen-dosen untuk menggunakan metode active learning dalam setiap kelas yang ada di bagian hukum pidana. Terus itu kegiatan yang kedua adalah implementasi di beberapa kelas coach. Itu yang akan saya lakukan di kelas, terus juga oleh syukur-syukur ya coach kalau misalnya diimplementasikan sama dosen yang lain juga gitu. Karena kan dia sudah nonton nih video sama baca buku saku. Nah, harapannya kalau misalnya mereka menerapkan di kelas itu lebih baik. Ini aja kan banyak tuh teman-teman kamu di dosen Fakultas Hukum kan. Enggak apa-apa sesama teman kamu sesama CPNS. Kan sudah dosen juga. Oke coach. Nanti saya minta Nadila coach. Nah, apalagi Nadila temannya Nadila itu dipoto. Iya, biar Nadila nanti yang simulasinya. Yang mau implementasikan. Ya. Gitu. Oke. Ke visit juga boleh dari mengawalkan diri. Nurholis menawarkan diri. Boleh. Oke. Yang terakhir ini evaluasi coach. Nah, jadi dari hasil evaluasi itu kegiatannya itu melakukan rapat evaluasi terkait kegiatannya tadi dan meminta semacam feedback gitu loh coach. Maksudnya kayak bagaimana sih setelah para dosen telah menerapkan implementasi ini, lalu dari mahasiswa juga bagaimana sebenarnya kalian lebih senang pasif atau learning aktif kayak gitu coach. Jadi nanti ini semacam ada video juga ya, kayak video testimoni tadi ya. Oh, oke. Sama mahasiswanya juga nanti diminta semacam feedbacknya juga. Jadi biar ini ya komunikatif ya. Jalin komunikasinya atas kegiatan proyek ini. Oke. Dan terakhir itu mendiskusikan laporan kegiatan dengan coach dan mentor. Kurang lebih seperti itu coach. Memang di poin ini memang saya masih gamblang banget untuk menyusunnya. Terus ini untuk timeline kegiatannya coach. Sudah Clara ya, sudah pertanggal. Ya mudah-mudahan terrealisasi. Harus. Aman ada Nadila. Tadi kata Nadila mau bantu. Kalau misalnya ya, tolong ya Nadila. Masih kurang bantuan, nyebranglah dari Fakultas Hukum ke FISIP. Situ ada Nurholis. Oh ya, tetangga. Kan tetangga enggak kampusnya? Iya, tetangga coach. Di Layo, tetanggaan ya? Ya. Oke. Nah ini coach, timeline kegiatannya coach ya sudah terlihat ini saya buat per tanggal, mudah-mudahan terrealisasi. Terus itu referensi belum saya buat coach, karena kemarin saya menghabiskan waktu yang di poin tadi, sama dokumentasi. Nah ini ada dokumentasi. Ya ini dokumentasi diskusi saya dengan Sekbak sama jurnya, ketua bagian hukum pidana. Ke kabaknya ya. Nah, ini penutupnya, semacam kayak sampul di belakangnya itu, coach. Oke. Oke, begitu coach. Biodata ya, biodata penulis ya. Oh, biodata penulis, baik coach. Oke. Terima kasih coach. Oke. Masih 2 orang lagi nih, Deki sama Nurholis yang belum nih. Iya coach. Saya dulu nggak apa-apa coach. Mas Deki mau duluan mas. Lanjut. Kenapa mereka berdua terakhir? Karena mereka berdua sudah selesai sebenarnya. Belum coach, belum selesai. Nurholis yang Deki sudah dikirim ke saya tadi. Iya, kayaknya Bella terakhir aja gitu. Ya, Nurholis dulu. Airstream coach ya.
Nah ini coach, yang kemarin ada perubahan coach ya. Saya sudah konsultasikan dengan coach. Yang dari awalnya programnya 10 menit di dalam kelas, jadi berubah jadi 1 week 1 journal coach sebagai penugasan sih. Kalau kata mentornya terlalu singkat, katanya 10 menit. Ya, makanya minta seminggu ya, 1 minggu 1 jurnal ya. Ya, 1 minggu 1 jurnal. Makanya gagasan kreatifnya itu melalui sistem monitoring progres baca tadi coach, melalui Google Form. Jadi dalam Nanti 1 minggu, berapa kelas itu yang mau diajarkan itu Nurholis? saya kebetulan cuma 1 kelas coach untuk minggu 1 terakhir itu coach. Iya. Mahasiswanya berapa mahasiswa? Mahasiswanya semester 5 mungkin sama kali ya, kisaran 50 kayaknya coach. Banyak Mungkin ya. ya. Waduh, iya Banyak cukup coach lah ya. 1 kelas. Repot kamu nak kalau 2 kelas kan nanti. Iya mau membuat rekap dan sebagainya itu kan repot. Ya biar Benar cukup. sih coach. Kalau 50 cukup lah. Iya 50 ya coach. Jadi dalam 1 minggu itu nanti aku ngirim Google Form sebagai monitoring progres bacanya 2 kali coach, di hari Jumat sama hari Senin coach, sebelum hari H mata kuliah coach. Gitu. Nah kemudian yang ini lembar persetujuannya coach, tinggal nunggu tanda tangan coach. Oh siap. Siap. Dan kata pengantarnya tadi ya coach ya, harus ditambah ya beberapa Ya. elemen tadi. Nanti ya saya tunggu lagi. Kan ya. Kemudian paling ini coach, apa namanya, untuk kebetulan kan saya udah ada survei coach ya untuk data minat baca dari anak-anak coach. Ini kira-kira ditaruhnya di bagian mana coach? Saya naruhnya ini setelah Survei masuk enggak di kegiatan aktualisasi? survei enggak coach, tapi dia untuk melihat before dan afternya itu coach. Enggak di kegiatan aktualisasi enggak masuk ya Enggak di persiapan ada. kegiatan survei enggak ada ya? Enggak ada. Oke. Nah, kalau enggak ada dimasukkan saja itu di deskripsi isu. Mana deskripsi isumu? Ada kan pemilihan kode. Ini kan betul lah ini Lis. Nurholis, coba ke bawah lagi, ke bawah lagi. Ini kan isu aktual, terus bawah lagi, bawah lagi. Itu nah itu isu terpilih mana tadi? Nah, ini isu terpilih. Nah, di bawahnya ini kan Bener ada. coach ini. Iya betul betul. Oke. Di bawahnya. Tapi dikasih pengantar lah gitu ya. Ya, nanti di sini coach yang di kotak-kotak kuning ini. Ya, dikasih pengantar kayak Selesai, coach. misalnya kapan itu dilaksanakan atau apa gitu kan. Iya. Oke, ya Nah, pasti. udah itu aja sih coach. Paling nanti aku sekarang lagi ini coach, lagi ngoreksi yang bagian ini sih. Aku belum selesai coach, yang sama kayak Mona tadi. Oh, yang itu. Nah, aman Mon, ada kawan Mon. Pantas yang menawarkan diri. Sama-sama. Senasib, Coach. Iya coach. Makanya Mon dia nawarkan Nyobainnya diri beneran. Oke. Iya. Udah sih coach. Sama paling ini coach, yang rundown aktualisasinya ditambah ya sampai benar-benar 30 hari tadi coach, sampai 27 November paling. Iya. Iya. Udah mungkin itu aja coach. Paling Oke, nanti jangan tinggal lupa nunggu tanda referensi. tangan dari coach. Ya, jangan lupa referensi ya. Oh iya, referensi udah coach. Udah. Oh, udah ada. Oke. Oh ya Udah. sudah. Oke. Sama lampiran dokumentasi kali coach ya. Ya, kalau ada dokumentasi ketemu Pak Azhar kemarin ya Ada coach. Belum aku masukkan coach ya. Ya, masukkan saja. Ya. Oke. Terima kasih coach. Deki. Oke, siap coach. Izin share. Silakan Deki. Nah, ini coach. Untuk judulnya program pembuatan buku panduan dan bimbingan teknik anti plagiasi di kalangan mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Jambi. Jadi kegiatannya nanti bikin buku panduan dan sosialisasinya dalam bentuk BIMTEK melalui Zoom, coach. Itu ya kegiatannya ya. Ini lembar persetujuannya coach, tapi belum ditandatangani. Kemarin udah ketemu sih sama mentornya, tapi beliau bilang hari ini, tapi belum bisa ke kampus karena lagi Zoom. Oke, Insya Allah besok pagi coach mau diminta tanda tangannya. Terus ini kata pengantarnya coach, di urutan pertama ada, ini yang pertama perlu nggak coach? Boleh enggak apa-apa. Boleh. Kemudian ada ke BKPSDM, yang ketiga ada coach, yang keempat ini dulu ke rektor dulu. Oh, ke rektor dulu coach ya. Nanti udah baru ke BKPSDM, itu Pak Elmedi UPT itu.
langsung aja ke BKP SDM. Oh, langsung ke BKPSDM coach. Oke, siap. Jadi Lalu baru ke mentor, baru coach gitu. untuk Mentornya siapa mentornya? Jabatannya apa mentornya? Ketua prodi mentornya ya? ketua prodi coach. Oke. Ketua Nah, prodi boleh saya juga nanti langsung. sebelum mentor mau ditambah Pak Dekan, boleh enggak apa-apa, Pak. Oh Dekan gitu. Fakultas. Ya, Dekan Fakultas Ekonomi Unja. Oke, siap. Nah, ini masih ada sambungannya coach. Banyak Oh, terima kasihnya. iya, boleh. Nggak harus satu Ada lembar kok. untuk Mm-mm. untuk pengamat kelas dan lain-lain serta dari kelompok 5 coach. Manajer nggak dimasukkan, Bu Dwi. Manajer belum dimasukkan coach. Itu yang lupa coach, kita harus masukin ya coach ya. Iya, sebaiknya masukin manajer kelas. Dia yang ngatur kalian kok, yang ngasih tahu pemberian perubahan jadwal gitu kan? Iya. Oke, coach. Nah, ini masuk ke rancangan aktualisasinya ada 3 profil organisasi, analisa masalah dan metrik kegiatan. Lalu ini profil prodi coach. Ada di sini profilnya visi, misi dan tujuan. Untuk nilainya saya belum masukkan karena hanya ada nilai universitas coach. Jadi Ya, nggak apa-apa ya coach dimasukkan apa-apa. nilai universitas. Oke. Tadi yang Nanti dari Unsri tadi kan masukkan universitas semua itu. Tadi. Oke, siap coach. Nah, nanti dimasukkan ini profil diri, ada nama saya, jabatan dan lain-lain, kemudian tugas pokok dosen. Ini ada kontaknya lupa diubah coach dari formatnya. Itu kontak coach tapi masih language. Nanti dirubah coach. Ya, bahasa itu. Nah, ini masuk ke identifikasi isu aktualnya. Ada identifikasi isu, ada 6 isu. Yang ini dari manajemen ASN, yang ini terkait smart ASN, masih sama seperti kemarin coach, isu-isunya. Nah, ini masuk ke analisis core isunya menggunakan APKL. Yang terpilih tingginya tingkat plagiasi masih seperti kemarin coach. Apa perlu ditandai ya coach yang terpilih, diwarnai mungkin? Boleh, boleh. Boleh. Oke, setelah dapat itu saya analisa lagi yang mana paling urgent atau yang mana isu paling prioritas. Sudah melalui USG, jadi isu yang paling prioritas masih tetap tingginya tingkat plagiat di kalangan mahasiswa. Nah, lalu nih dianalisa lagi penyebab core isu dengan analisis Fishbone. Ini masih deskripsi penyebab-penyebabnya, nih masuk ke diagramnya coach. Ini materialnya tidak sedianya panduan anti plagiat, terbatasnya tutorial para prase dan manajemen referensi. Kemudian ada yang dari individunya, kemudian ada kurangnya sosialisasi dan aturan. Nah, ini saya masukkan gagasan kreatifnya berdasarkan analisis Fishbone tadi. Ada 8 gagasan. Ini, nah kemudian saya analisa lagi menggunakan McNamara, maka terpilih yang pertama adalah pembuatan panduan menghindari plagiasi berupa e-book. Tuh coach, jadi di sini saya memilih untuk melakukan ada tiga jadinya coach. Yang gagasannya yang saya kerjakan di sini, yang pertama membuat e-book panduan. Lalu ditunjang dengan membuat video tutorial menggunakan Mendeley coach. Ini di ini juga masuk tadi di gagasan yang nomor 2, yang terpilih nomor 2. Kemudian juga saya akan melakukan sosialisasi dalam bentuk BIMTEK coach untuk menunjang keberhasilan dari kegiatannya. Ini masuk ke metrik rancangan aktualisasi. Yang pertama konsultasi dengan mentor, kemudian koordinasi dengan pihak terkait. Kemudian untuk yang kedua yaitu studi literatur, yaitu mengumpulkan referensi dan menyusun draft. Nanti outputnya berupa outline e-book dan muatan video tutorial. Nanti ada lagi dalam pelaksanaannya. Kalau kemarin ini yang berubah coach. Kalau kemarin dalam pelaksanaan saya dari produksi langsung ke sosialisasi. Ini sudah saya pisahkan dari pelaksanaan
hanya ada produksi e-booknya dan pembuatan video. Ada 3 kegiatan, tahapan kegiatan, lalu saya pisahkan sosialisasinya beda lagi. Kemudian pada sosialisasinya ada mengupload ke media sosial dan website, lalu ada sosialisasi buku panduan dan video tutorial melalui Zoom. Itu untuk sosialisasinya. Lalu kemudian yang terakhir ada evaluasi, coach. Evaluasi aktualisasi kegiatan. Nanti minta feedback dari mahasiswa gimana kemudahannya memakai aplikasi Mendeley dan tingkat pemahamannya tentang parafrase plagiat itu, coach. Mungkin Jangan itu. lupa sama seperti yang Coach sarankan tadi ya, ada testimoni juga dari mahasiswa ya. Oh gitu, coach. Siap, ada Ini testimoni mahasiswa dari gitu ya. Mentor atau rekan gitu ya. Testimoni. Yang penting itu mahasiswa karena kan sosialisasinya ke mahasiswa kan. Iya, coach, ke mahasiswa. Minta saja 2 atau 3 mahasiswa untuk memberikan testimoni manfaat apa yang dia rasakan dengan adanya buku panduan dan video tutorial dari Deki. Mungkin sosialisasinya ke mahasiswa yang semester 5 ya, coach. Ya, Mereka akan mulai menyusun skripsi masih nanti. skripsi ya. Nanti setelah sosialisasi aja, sosialisasi atau sehari setelah sosialisasi atau pada saat sosialisasi boleh juga langsung dipinta video testimoni. Siap. Ini matriks rekapitulasi rencana habituasi sudah saya rekap. Ada 40 kegiatan sepertinya, coach. 40 nilai. 40 nilai yang terekap. Lalu kalau untuk jadwalnya masih dalam bentuk per minggu juga, coach, belum dibuat per hari Per hari juga. ya. Siap, coach. Ini untuk jadwalnya. Nah, baru sampai situ, coach, belum ada daftar pustaka dan lampiran. Mungkin nanti akan dimasukkan. Gampang itu, sekali menjam aja. Terus ada yang mau ditanya juga, coach. Boleh. Untuk deskripsi isu, apakah perlu ditunjang dengan misalnya foto bukti bahwa tingkat plagiat mahasiswa itu tinggi Kalau dari ada data hasil boleh. Turnitin? Kalau ada data silakan. Boleh ya, coach. Nah, kalau datanya ada boleh. Nanti saya minta sama operator Turnitinnya hasil uji Turnitin dari mahasiswa. Nah, ya bisa dimasukkan ke situ. Kalau kata ada informasi dari operatornya sih, kalau untuk plagiatnya nggak tinggi, tapi banyak yang mengakali, coach, seperti menyisipkan huruf I di setiap kata gitu, coach. Atau ada ini ya sekarang nih apa? Ada huruf apa katanya itu disambung, kemudian di hurufnya dijadikan warna putih, jadi nggak terbaca ya. Iya, coach. Pokoknya udah banyak trik-trik dari mahasiswa sekarang, coach. Mungkin itu, coach, untuk rancangan aktualisasi saya. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Ya, nanti tinggal dilengkapi saja Nurholis ya. Yang belum tadi tinggal Nurholis lagi Deki. Tinggal nama apa daftar pustaka gitu ya. Jadwalnya kalau memungkinkan buat seperti pertanggal ya. Buat pertanggal. Dan juga kalau ada dokumen pada saat bimbingan atau ketemu mentor boleh dimasukkan juga. Ya, sebagai salah satu evidennya bahwa memang ada komunikasi antara Deki dengan mentor gitu. Ya, untuk meyakinkan. Terima kasih. Oke, selesai kita ya, sudah semua 10 ya, 1 2 3 4 5 ya 10. Agung ini katanya izin Agung, tempatnya mati lampu. Jadi dia terpental, terlempar ya. Oke. Yang dari Unip cuma Agung ya kan enggak ya? Oh iya di Hasrita. Bener Hasrita mati lampu di Bengkulu. Atau beda ini, beda lokasi kami? Beda lokasi, coach. Di tempat kami masih hidup. Oh, Hasrita bukannya satu daerah dengan Agung? Mas Agung itu daerah di Unip 1, coach. Kami yang di kampus 4. Kampus 4 di mana? Di Padang Harapan dekat ini. Padang Harapan. Oh, yang Unip 1 yang di Kandang Limun. Ya, Kandang Limun. Oh, gitu. Ya, oke. Ya, jadi nanti begini, kalau sudah nanti sudah oke, sudah bagus, jangan lupa nanti di-upload di sini ya. Nah, oke. Nah, di-upload di sini nanti. Yang ini, yang apa? Ini kan masih kosong nih, kayak Nurholis ini kan. Saya melihatnya itu masih kosong. Nah, itu kan peserta belum mengupload file. Nanti diupload di sini di laporan perancangan. Dan ini cuma sekali upload ya, jadi tidak bisa di-reset. Jadi kalau misalnya sudah fix betul, silakan diupload. Ya, oke. Maksudnya gini,
Ya untuk yang hari Sabtu ini nanti siapa tahu kita kan seminarnya Senin. Itu kan bisa kalian malam Senin mengupload. Mungkin boleh saja kirimkan hari Sabtu, boleh saja nanti pada saat misalnya pada hari Minggu bukan kuturut ayah ke kota ya, pada hari Minggu. Oke, pada hari Minggu misalnya kalian buka lagi ternyata ada kekurangan, silakan direvisi, enggak apa-apa. Ya, jadi yang di LMS memang benar-benar siap gitu. Ya. Kalau yang di hari Sabtu masih draft juga enggak apa-apa juga. Ya. Oke, yang untuk dikirimkan ke penguji besok. Nanti yang untuk yang sudah benar-benar fix tidak ada lagi perubahan, nah, baru diupload di LMS. Paling lambat malam Senin ya, paling lambat ya. Oke, paling lambat. Oke. Supaya nanti penguji di LMS-nya itu biar terpenuhi, tidak late gitu jadinya, ya. Waktunya itu paling lambat lah malam Senin, ya. Oke. Baik, saya rasa cukup. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Coach, maaf Coach, nanti untuk seminar Coach, kira-kira untuk PPT-nya yang di highlight-nya apa aja Coach yang untuk 5 menit itu, yang paling menurut Coach? Kan sudah kemarin ada yang di Sudah ada kemarin ya? yang saya kasih tuh, Nurholis, lupakah dirimu? Di RA2 kemarin ada itu, ada kan? Ya udah nanti saya kirim saya kirim linknya, ya. Siap-siap Kirim Coach. linknya ya. Karena sekarang enggak dibuka, nanti saya buka, saya kirim linknya nanti, ya. Oke, khusus untuk Nurholis saya japri nanti. Oke, ada lagi? Oke, baik, kalau tidak ada, terima kasih ya. Tetap semangat dan siap-siap untuk ujian. Jangan gugup seminar nanti, santai saja, anggap saja kalian refreshing gitu ya. Iya, jangan gugup, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Dan yakinlah, saya ulang kembali bahwa kalian tidak berjuang sendiri. Iya, tapi ada bidadari tak bersayap di kiri dan kanan. Ya, Man ya? Iya. Oke, saya rasa cukup ya. Ya, komunikasi kita tetap jalan dan kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan di japri saja coach ya di dalam WA. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan keliruan. Pembimbingan pembimbingan era 3 pada hari ini saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tetap Terima semangat kita lagi ya. Terima kasih, Coach. Ya. Oke, saya Terima kasih izin Pak dulu. Hebi. Bye-bye.